Nama saya Zaki Fahri, NIM 06011910158. Nama saya Dinda Rizky Anggurinia Sibuan, NIM 01191059. Nama saya Rahimah Husna, NIM 0601191072. Kami Berasal dari kelompok 6. Di video ini akan menjelaskan tentang sumber daya manusia Yang ada di dalam organisasi perpustakaan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Zaki. Kepada Zaki dipersilahkan. saya akan menjelaskan apa itu sumber daya manusia dan apa itu organisasi perpustakaan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada di dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan organisasi perpustakaan. Jadi, organisasi perpustakaan itu adalah suatu bentuk kerja sama antara kelompok orang berdasarkan suatu keterkaitan atau perjanjian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Baiklah, pembahasan selanjutnya oleh Saudari Dinda. Oke, pada dasarnya susunan struktur organisasi masing-masing perpustakaan itu berbeda-beda. Namun, dasar pembentukannya tetap berlandaskan pada kegiatan pokok yang pada umumnya dilakukan di setiap perpustakaan. Struktur organisasi perpustakaan akan menggambarkan struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja di perpustakaan. Sebuah organisasi harus dapat membawa dan menampung seluruh aktivitas perpustakaan dalam menjalankan misi dan mewujudkan visinya. Selanjutnya, prinsip organisasi. Prinsip organisasi adalah suatu pangkal tolak terjadinya atau terciptanya suatu tata hubungan. Untuk mengorganisasikan perpustakaan dengan baik, perpustakaan harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi tersebut. Adapun prinsip-prinsip organisasi tersebut, yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan. Yang kedua, harus ada pembagian kerja atau penugasan yang homogen. Yang ketiga, prinsip setiap pelimpahan kekuasaan atau tanggung jawab dan tugas yang dilakukan dengan tepat dan jelas. Yang keempat, prinsip komunikasi. Yang kelima, prinsip koordinasi. Yang keenam, prinsip hidup. Dan yang terakhir, prinsip atas tahu diri dan pada setiap diri dan pada setiap warga organisasi. Dan pembahasan terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Rahimah. Nah, saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi perpustakaan. Jadi, sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi perpustakaan itu harus memiliki kemampuan khusus yang ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan. Karena di dalam perpustakaan itu menuntut banyak aturan, prosedur, maupun standar teknis yang harus dipenuhi. Karena itu, secara sederhana, semua perpustakaan itu minimal harus mempunyai 4 komponen. Di antaranya adalah yang pertama, kepala perpustakaan. Nah, jadi tugas kepala perpustakaan ini adalah mengambil keputusan, menentukan tujuan atau visi misi perpustakaan yang jelas untuk kemajuan perpustakaan, dan menyeleksi staf-staf yang diperlukan. Selanjutnya yang kedua, penanggung jawab layanan perpustakaan. Nah, pada layanan ini terbagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu layanan rujukan dan layanan sirkulasi. Nah, layanan sirkulasi ini adalah pelayanan perpustakaan yang berkaitan dengan peminjaman, pengembalian, maupun perpanjangan koleksi atau bahan pustaka yang boleh dibawa keluar dari gedung perpustakaan atau artinya boleh dibawa pulang. Staf yang berada pada layanan ini harus memiliki kemampuan administrasi sirkulasi, yaitu seperti pendaftaran anggota, pendataan pemesanan koleksi terpinjam, pemilihan koleksi yang dipesan, interlibrary loan atau pinjaman antar perpustakaan, silang layanan, statistik pengunjung, Reader's Advisory Work, informasi sederhana dan umum, dan administrasi disiplin pemustaka. Selanjutnya pada layanan rujukan, yaitu kegiatan layanan dengan pemberian jawaban langsung atas permintaan informasi yang dibutuhkan pemustaka dari koleksi rujukan seperti kamus, ensiklopedia, director,
handbook, leaflet, brosur, pamflet, baik itu dalam bentuk cetak maupun elektronik. Selain itu, pada layanan ini juga membimbing para pemustaka dalam menelusur informasi baik itu tercetak maupun elektronik. Yang ketiga, ada penanggung jawab layanan teknis, yaitu yang melakukan dua pekerjaan besar, diantaranya pengembangan dan pengolahan bahan pustaka. Tujuannya agar dapat lebih mudah digunakan oleh pemustaka. Pada penanggung jawab layanan teknis ini terbagi juga menjadi dua, yaitu bagian pengadaan dan bagian pengolahan. Di bagian pengadaan bahan koleksi, pustakawan bertugas untuk menyeleksi, mencatat buku yang dibutuhkan dan perlu dipesan, melakukan kegiatan pemesanan, serta melakukan kegiatan pengadministrasian koleksi yang sudah hadir di perpustakaan. Lalu, pada bagian pengolahan, pustakawan bertugas untuk melakukan klasifikasi, katalogisasi baik secara manual maupun elektronik, melakukan penjajaran di rak buku atau shelving, melakukan pemeliharaan koleksi seperti binding, fumigasi, kamuflasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada penanggung jawab atau pelaksana TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pada bagian ini, perpustakaan memerlukan tenaga atau staf yang mampu di bidang teknologi informasi dan komunikasi, orang yang mengerti sistem demi kelancaran pelayanan perpustakaan agar dapat diakses dengan mudah oleh pemustaka maupun pustakawan itu sendiri. Sekian pembahasan mengenai sumber daya manusia yang ada di dalam perpustakaan. Semoga dari video ini kita bisa menambah pengetahuan. Jika kamu punya pertanyaan, silakan tinggalkan di komentar. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Aku sayang kamu.